Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3 yang beranggotakan Vivi Nurfitriani, Jessica Panggabean, Ida Saidah, dan Sevi Yulita Sari Indria. Di sini kami akan memaparkan tentang Branding Millennial Project. Sebagai ASN milenial, kami memiliki moto yaitu ASN Cakep, di mana ASN Cakep ini memiliki kepanjangan C. Cinta tanah air. ASN harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, salah satunya adalah cinta tanah air. A-nya yaitu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tugas dan kewajiban yang sudah diamanatkan kepadanya. K-nya yaitu komitmen mutu. ASN mampu memberikan pelayanan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan masyarakat dengan selalu berpikir kreatif, inovatif, dan efisien. E-nya yaitu etika publik. ASN harus bisa mengambil keputusan yang baik dan benar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. P yang terakhir adalah profesional. Sebagai ASN harus memaksimalkan kinerja pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Fungsi ASN Cakep ada 3. Yang pertama adalah sebagai pelayan publik, yang kedua adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik dan perilaku ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik diantaranya kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan dan kesopanan, serta kenyamanan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan publik diklasifikasikan ke beberapa bagian, diantaranya pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Tujuan ASN Cakep adalah mewujudkan ASN yang mampu berkolaboratif dan berkoordinasi dengan semua sektor dalam rangka pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government atau yang biasa disebut WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek whole of government diantaranya, yang pertama kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala, manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah pemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, pola whole of government dalam pelayanan publik diantaranya, yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.